Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiana Syifa dari kelas Kimia E. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai unsur-unsur simetri yang dimiliki oleh bentuk molekul oktahedron. Seperti yang kita telah ketahui, unsur-unsur simetri itu ada 5 jenis, ada 5 macam. Yang pertama adalah unsur identitas atau yang dilambangkan dengan E. Yang kedua adalah sumbu rotasi atau yang dilambangkan dengan Cn. Yang ketiga adalah bidang cermin atau refleksi, dilambangkan dengan sigma. Refleksi ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah refleksi horizontal, refleksi vertikal, dan yang terakhir adalah refleksi diagonal atau dihedral. Lalu yang keempat adalah sumbu rotasi semu atau improper rotation yang dilambangkan dengan Sn. Dan yang terakhir adalah titik inversi yang dilambangkan dengan I. Untuk menentukan unsur-unsur simetri yang dimiliki oleh bangun oktahedron, maka kita harus melakukan operasi-operasi simetri dari masing-masing unsur simetri tersebut. Operasi simetri adalah suatu perlakuan atau operasi atau aksi yang dilakukan kepada suatu bentuk molekul, tetapi setelah dilakukan operasi itu, bentuk molekulnya tak terbedakan dengan bentuk molekul pada awalnya. Oke teman-teman, langsung saja kita lakukan operasi simetri pada unsur yang pertama, yaitu unsur identitas. Nah, pada unsur ini operasinya yaitu dilakukan pembiaran atau tidak dilakukan operasi apapun, tidak dilakukan perlakuan apapun terhadap molekul ini. Jadi, tetap seperti ini. Oleh karena itu, semua bentuk molekul memiliki unsur simetri ini, unsur simetri identitas. Oke, kita lanjut yang kedua. Unsur yang kedua yaitu sumbu rotasi atau dilambangkan dengan Cn. Nah, untuk operasi dari unsur ini yang dilakukan adalah sesuai dengan namanya, yaitu dirotasikan atau diputar. Jadi, apabila dilakukan perputaran atau rotasi pada bangun oktahedron ini, maka setelah dioperasikan, bentuk molekulnya itu titiknya tuh tak bisa dibedakan, tak terbedakan, atau ekivalen dengan bentuk awalnya. Kita akan melakukan rotasi di sumbu Z ini ya teman-teman. Nah, jadi sumbu Z itu ada di menusuk dari sudut nomor 1 dan nomor 2 seperti itu. Bentuk awalnya seperti ini ya teman-teman. Misalkan bentuk awalnya seperti ini ya teman-teman. Nah, apabila dilakukan rotasi, maka itu harus bentuknya tak terbedakan dengan bentuk awal ini. Nah, kita coba dari C2. Nah, C2 itu kita melakukan perputaran atau rotasi sebesar 180 derajat. Nah, di situ C2, 2 itu sebagai N itu adalah jumlah dari perputaran agar bisa kembali ke bentuk semula ini. Nah, dengan satu putaran itu kan 360 derajat, jadi 360 derajat dibagi 2, yaitu 180, maka kita akan melakukan C2 itu rotasi sebesar 180 derajat. Nah, bagaimana cara melakukannya? Cara melakukannya adalah dengan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini tadi kan di sini yang pertama ada 6. Di sebelah kiri ada sudut yang 6. Dan di sini ada sudut yang 4. Nah, bayangkan aja sudut-sudut ini adalah atom pada molekul oktahedral ini. Nah, di sini ada atom nomor 6 dan nomor 4. Jadi ketika diputar 180 derajat, atom nomor 6 ini harus berpindah posisi ke yang atom nomor 4 dan atom nomor 4 berpindah ke yang 6. Ya, perputarannya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sudah diputar 180 derajat. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah setelah dilakukan operasi C2 atau dirotasikan sebesar 180 derajat, apakah bentuknya tak terbedakan dengan bentuk awalnya? Ya, jawabannya adalah
tak terbedakan atau ekivalen. Berarti pada sumbu Z ini, molekul oktahedron ini memiliki unsur simetri C2 seperti itu. Nah, bagaimana dengan C4? Nah, kalau C4 berarti diputar 90 derajat. Nah, bagaimana dengan C4? Apakah bisa? Nah, C4 juga bisa ya, teman-teman. C4 kita putar 90 derajat, 360 dibagi 4. Kayak gitu. Nah, kita putar 90 derajat. Seperti ini. Nah, 4 sudah ada di belakang. Maka dari itu, bentuknya tak terbedakan juga atau ekivalen. Berarti oktahedron ini juga memiliki unsur simetri C4 di sumbu yang ini. Kemudian kita tentukan dari sumbu yang lain, misalkan dari sumbu yang ini. Nah, dari sumbu yang ini. Dari sumbu yang ini kita coba dari C2 lagi atau diputar 180 derajat. Nah, ini seperti ini ya, teman-teman. Berarti ini kan yang bawah nomor 6. Ini yang atas nomor 4. Diputar 180 derajat, berarti yang 6 ada di atas, yang 4 ada di bawah. Nah, bedakan atau ekivalen dengan bentuk awal. Berarti di sumbu ini molekul oktahedron memiliki unsur simetri C2. Gitu. Nah, bagaimana dengan C4? Kan tadi yang di sumbu Z ada C4. Nah, apakah di sini bisa C4? Berarti kan diputar 90 derajat. Kita putar 90 derajat. Nah, seperti ini 90 derajat. Bentuknya setelah dioperasikan ternyata berbeda dengan bentuk awal. Berarti ini tidak termasuk unsur simetri. Selanjutnya kita coba dari sumbu yang lainnya, dari sini. Nah, dari sini ya, teman-teman. Dari sumbu ini. Nah, untuk sumbu ini, molekul tetrahedron ini memiliki unsur simetri C3. Nah, C3 ini berarti kita putar sebesar 120 derajat. Diputar 120 derajat. Nah, seperti ini. Ternyata bentuknya juga ekivalen. Benar, ternyata terbukti bahwa bahwa bentuk molekul oktahedron ini memiliki unsur simetri C3. Yang ketiga ada unsur simetri refleksi atau sigma. Nah, dari namanya pasti sudah terbayangkan bahwa operasi yang dilakukan adalah pencerminan. Ya, pencerminan. Pencerminan bisa dilakukan di sumbu Z. Pencerminan bisa dilakukan di sumbu Z. Nah, kita pasang dulu sumbu Z-nya. Pada bentuk tetrahedron ini, horizontal atau sigma H. Nah, jadi sigma H ini dilakukan dengan merefleksikan pada bidang horizontal atau bidang yang tegak lurus dengan sumbunya. Nah, sumbunya kan di sumbu Z ya. Jadi dia akan direfleksikan pada bidang yang tegak lurus dengan sumbunya, berarti di bidang ini, di sini nih, tegak lurus dengan sumbunya. Nah, kita presentasikan dengan bentuk yang lain, dengan bidang yang tegak lurus dengan sumbunya. Bidang yang tegak lurus dengan sumbunya di sini ya, tadi di sumbu Z, berarti direfleksikan di sini. Nah, ketika direfleksikan di sini, ketika direfleksikan di bidang horizontal ini, ternyata atas dan bawah dari molekul oktahedral ini terlihat sama gitu. Berarti molekul oktahedron ini memiliki refleksi horizontal.
Kemudian, bagaimana dengan bidang yang vertikal? Nah, bidang vertikal yaitu adalah bidang vertikal yaitu adalah bidang yang sejajar dengan sumbunya sumbu Z, bidangnya sejajar, berarti bidangnya seperti ini. Nah, kiri dan kanan juga sama. Nah, oleh karena itu bisa dioperasikan refleksi di bidang vertikalnya. Untuk molekul oktahedron ini tidak disebut sebagai vertikal, tetapi refleksi diagonal atau dihedral. Hal ini karena refleksi ini melewati pertengahan antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini kan sumbu Z-nya berada di atas sini ya, teman-teman. Berada di atas sini. Kemudian berarti sumbu Y-nya berada di sini dan sumbu Z-nya berada di sini. Sedangkan bidang vertikalnya berada di sini, di antara sumbu Y dan sumbu X. Nah, maka dari itu refleksi di bidang vertikal ini disebut dengan refleksi dihedral atau refleksi diagonal, bukan refleksi vertikal. Seperti itulah teman-teman penjelasan atau presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.